Saudara sekalian, terkait dengan suasana yang sedang kita alami bersama dan juga bacaan yang hari ini diberikan kepada gereja, kepada kita, saya teringat akan peristiwa yang dalam arti tertentu juga kita alami bersama di akhir bulan April yang lalu kurang lebihnya, dan dalam catatan sekitar tanggal 23 sampai 23 April, dan itu terkait dengan peristiwa tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Terkait dengan itu saya mendapatkan postingan yang dari keluarga salah satu prajurit yang bertugas di Nanggala 402 itu. Catatan ini ditulis oleh anak perempuan dari prajurit itu. Dan waktu itu kita semua baru mengenal istilah kas angkatan laut dan kas kapal selam. Artinya prajurit kapal selam, yaitu istilah Inggris on eternal patrol. Tugas abadi atau patroli abadi. Itu istilah khusus untuk para prajurit kapal selam yang gugur dalam tugas. Catatan yang mengesan adalah begitu Panglima TNI menyatakan bahwa Nanggala 402 on eternal patrol, satu keluarga prajurit ini berkumpul di depan televisi, lalu memberi penghormatan kepada suami dan bapak mereka. Bukan dengan tangisan, tetapi dengan kata-kata yang mengesan. Dalam catatannya mereka mengatakan demikian: "Selamat bertugas prajurit. Jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja. Jika masih ada dermaga, bersandarlah. Jika dermagamu itu adalah surga, tunggu kami di dermaga itu. Selamat bertugas." Setelah mengucapkan demikian, keluarga ini berdoa bersama. Saudara-saudara, itu kisah belum lama terjadi, dan itu menyangkut negara kita, menyangkut keluarga-keluarga prajurit kita. Kita yang tidak menjadi bagian terdekat dari keluarga prajurit saja merasakan
suasana yang menyedihkan, tapi juga sekaligus membanggakan. Dan hari ini kita berhadapan dengan teks di mana para murid, bukan hanya satu perahu, disebutkan tadi perahu-perahu yang lain menyertai perahu Yesus. Dan mereka mengalami terpaan taufan yang sangat dahsyat. Yang dipakai Yesus perahu. Tetapi sekarang seperti Nanggala 402 itu tadi, itu bukan perahu, itu kapal. Dan kalau disebut kapal itu ukurannya lebih daripada perahu, itu ukuran besar. Ada kapal selam, ada kapal induk dan seterusnya. Itu level kapal. Zaman dulu dalam kitab Kejadian kita juga ingat perahu yang besar pada masanya yang kita kenal dengan Bahtera Nabi Nuh. Terkait dengan itu saya juga teringat akan sebuah lagu kuno, lagu masa kecil yang menyebut bukan perahu dalam lagu itu, tetapi dengan dua kata kuno juga, yaitu baito dan palwo. Itu menunjukkan untuk kapal-kapal, bukan kapal tapi perahu kecil, mungkin untuk 1, 2, 3 orang begitu. Itu kategori baito atau palwo. Di satu sisi ada perahu-perahu kecil seperti itu, kecil sekaligus juga rapuh. Di sisi lain, perahu ini ada di samudra yang luas dengan ombak yang seperti tadi, ombak yang dahsyat, ombak yang ganas, taufan dan badai. Lautan luas ini menggambarkan suasana atau sifat keperkasaan dan keganasan, sekaligus juga kegaduhan dan hiruk pikuk. Sepertinya memprovokasi, meneror orang-orang yang ada di dalam perahu-perahu kecil, sebagaimana tadi dialami oleh para rasul, sehingga mereka hampir putus asa mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam situasi ini, perahu kecil wujudnya kecil, tetapi tidak mencerminkan kekerdilan hati. Perahu kecil yang ada di tengah samudra luas menggambarkan perjuangan. Bagaimana perahu kecil ini dapat meniti buih-buih ombak lautan itu sehingga nanti sampai ke sebuah tujuan. Perahu kecil ini juga menggambarkan sikap batin supaya dapat mengalahkan ombak yang ganas, ombak yang besar, yang hiruk pikuk, yang memprovokasi, yang meneror perasaan, mengecilkan hati. Diperlukan sikap kalem dan tenang. Jangan sampai perahu kecil ini terprovokasi. Dan manakala kita dapat menenangkan diri menghadapi ombak yang besar, di sanalah kita akan sampai kepada pelabuhan yang menenteramkan hati.
Sekarang ini kita sedang mengalami itu. Samudra itu hanyalah sebuah kiasan. Kita sedang mengalami di mana banyak saudara kita yang terpapar COVID dalam gelombang kedua ini setelah 1 tahun lebih kita mulai berhadapan dengan COVID-19. Dulu kita hanya mendengar mereka yang sakit dan meninggal itu nun jauh di sana. Tetapi sekarang semua itu tadi sudah ada di depan mata. Kita lengah sedikit, kita salah langkah sedikit, kita sendiri yang terancam untuk menjadi binasa. Di dalam situasi ini, mungkin lagu yang paling pas untuk kita adalah lagu Jawa yang diberi judul O Kawula Menika. Bait pertama dan kedua menggambarkan kedalaman iman dari orang yang menyanyikannya. Dan pengalaman menunjukkan kepada kita bahwa di dalam derita, di dalam situasi yang berat, dengan kita menyanyikan lagu ini, perlahan-lahan kita dapat meredakan gelombang yang ada dalam hati kita dan bersama-sama menyerahkan masa depan kita kepada Tuhan dengan pendampingan Maria, Bunda kita semua dalam iman. Bagi yang memiliki buku nyanyian Kidung Adi, itu ada di nomor 439. Bagi yang sepuh-sepuh mungkin juga masih hafal. Mari kita sekarang ini bernyanyi bersama, rengeng-rengeng, supaya kita juga dapat meredakan gejolak dalam hati kita dan seluruh suasana dapat menjadi tenang, dapat teratasi dengan baik sebagaimana Yesus yang mengatakan kepada danau dan angin, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Itu yang sekarang ini kita harapkan supaya pandemi ini segera berakhir. Mari kita bernyanyi bersama. Oh,